Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundria Rahmadani dengan NIM 7012102234 dan teman saya Dwi Febri Ratmiyanti dengan NIM 7012101157. Kelas 2H Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mutamasikin. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan HM Sampurna Tbk. PT HM Sampurna Tbk adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia dengan kantor pusat berada di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik Philip Morris International, pendiri Lim City, didirikan 1913. Kantor pusat Surabaya, jumlah karyawan 29.225 pada tahun 2016. Pendapatan 106,1 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu kategori tankable atau intangible usaha. Jadi PT HB Sampurna Tbk termasuk ke dalam kategori tankable. Tankable adalah salah satu sifat penting yang membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya. Istilah ini juga sering digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tankable adalah aset berwujud yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya adalah rumah, gedung, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan aset intangible adalah aset yang tidak berwujud namun memberikan manfaat seperti kekayaan berwujud. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha menurut KLUI 2020. Siapa yang tidak mengenal perusahaan satu ini yang mempunyai merek rokok ikonik dan terkenal sebagai pemimpin pasar rokok terbesar di Indonesia. Datang dengan dua produk andalan yang legendaris yaitu di Samsu dan Emile, membuat PT yang dimiliki pengusaha bernama Sampurna yang kini berpindah tangan ke Philip Morris International. Sejak 2005 silam, perusahaan ini berada pada naungan perusahaan rokok terbesar berasal dari Amerika Serikat, mencatat pendapatan laba bersih tinggi pada tahun 2007 lalu. Informasi investor dan GCGD dalam menjalankan kegiatan usahanya, Sampurna mengutamakan keberlanjutan usaha jalannya dan juga kepentingan para pemangku kepentingan. Di samping itu, Sampurna juga senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Sampurna tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan saham HMSP. Selanjutnya lingkungan umum dan khusus usaha. 1. Persaingan. Sejauh ini, ada puluhan produsen rokok kreatif di Indonesia. Tapi pasar rokok dikuasai 5 produsen besar, yaitu Sampurna yang menguasai 29% pangsa pasar. Setelah itu, baru Gudang Garam 25%, Jarum 22%, Bentol 7%, dan Nojorono menguasai sekitar 6,7%. Sisanya produsen lain. 2. Ancaman. Pesaing baru yang datang bagi PT HM Sampurna Tbk hanyalah perusahaan lama yang mengeluarkan produk-produk barunya seperti PT Gudang Garam. 3. Pemerintah. Prospek industri rokok sebenarnya cukup bagus. Hanya ada tantangan berat, misalnya rencana larangan beriklan di televisi, kenaikan tarif cukai setiap tahun, penerapan pajak daerah 10-15%. Pembatasan ruang untuk merokok, hingga tekanan publik dalam soal dampak rokok terhadap kesehatan. 4. Politik. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang wajib diberikan kepada para pekerja, selain sebagai kewajiban perusahaan untuk menjaga keselamatan pekerja juga menaati peraturan pemerintah yang berlaku. 5. Ekonomi. Inflasi yang semakin tinggi berdampak pada kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan yang membuat biaya penyediaan menjadi tinggi yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah ke dolar yang turun. 6. Sosial. PT HM Sampurna Tbk mengoperasikan Sampurna Entrepreneurship Trainer Centers (SETC) yang telah memfasilitasi berbagai pelatihan untuk lebih dari 22.000 peserta. 7. Teknologi. Sampurna memiliki laboratorium scan
Technical Service STS yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Baiklah, di video ini saya akan menyambungkan dari rekan kerjasama saya yaitu Yundria Rahmadani, dan di sini saya akan menjelaskan hierarki manajemen pada PT HM Sempurna Tbk. Di slide ini terdapat gambar hierarki, dan di sini merupakan struktur organisasi yang digunakan oleh PT HM Sempurna Tbk di atas merupakan bentuk struktur organisasi lini atau Line Organization Structure, yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditunjukkan pada bawahan, karena bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya dan adanya suatu perintah. Berikut ini adalah masing-masing yang terdapat dalam struktur organisasi PT HM Sempurna Tbk sebagai berikut. A. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berada paling atas struktur organisasi perusahaan yang biasanya diadakan setiap setahun sekali pada bulan Juni atau pada akhir Juni. B. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini terdiri dari seorang presiden komisaris dan 2 orang anggota komisaris. C. Direksi. Direksi terdiri dari presiden, direktur, dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama direksi. D. Direktur Pelaksanaan atau CEO. Tugas Direktur Pelaksanaan yaitu 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber daya manusia atau SDM, administrasi, pemasaran, manufacturing, litbang, dan keuangan. Yang kedua, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para pelaksanaan dan mengawasi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab serta memastikan bahwa prosedur kerja di dalam perusahaan berjalan lancar. E. Divisi Sumber Daya Manusia. Divisi ini terdiri dari bagian kisah hidup pribadi atau rencana pengembangan dan kesejahteraan. F. Divisi Administrasi. Divisi ini terdiri dari bagian hukum dan hubungan masyarakat. G. Divisi Pemasaran. Divisi ini terdiri dari penelitian pasar, pengendalian merek, pemasaran lapangan, koordinasi penjualan. H. Divisi Manufaktur. Divisi ini terdiri dari bagian bahan baku, produksi, rekayasa. I. Divisi Litbang. Divisi ini terdiri dari bagian laboratorium, pengembangan produk, pengontrolan bersama, dan penelitian dasar. J. Divisi Keuangan. Divisi ini terdiri dari bagian bendahara, akuntansi, dan edeps. Tugas pokok pada PT HM Sempurna Tbk ini merupakan sama dengan hierarki tersebut dan sama-sama mempunyai tugas yaitu A. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berada paling atas. B. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari seorang presiden dan 2 orang anggota komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris itu mempunyai wewenang untuk memberhentikan direksi apabila terdapat suatu tindakan dari direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan tujuan dari perusahaan. C. Direksi. Direksi terdiri dari presiden, direktur, dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama direksi. D. Direktur Pelaksanaan atau CEO.
Tugas Direktur Pelaksanaan yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber daya manusia atau SDM atau administrasi, pemasaran, manufacturing, litbang, dan keuangan. G. Divisi pemasaran. Divisi ini merupakan bagian pemasaran bertugas menganalisa pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hasil produk sampai ke tangan konsumen. H. Divisi manufacturing. Divisi ini terdiri dari bagian bahan baku, produksi, engineering, bertugas menyediakan dan mengontrol bahan baku yang akan diproses sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. I. Divisi litbang. Divisi ini terdiri dari bagian laboratorium, pengembangan produk, pengontrolan mutu, dan penelitian dasar. Yang terakhir pada tugas pokok ini, divisi keuangan. Divisi ini terdiri dari bagian bendahara, akuntansi, dan edep. Bagian bendahara bertugas menangani masalah dana. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan penerapan strategi pemasaran pada PT HM Sempurna Tbk. Strategi yang digunakan PT HM Sempurna Tbk untuk pemasarannya ialah dari hasil penelitian dan menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan PT HM Sempurna Tbk berdasarkan faktor internal dan internal adalah strategi CO, strategi ST, dan strategi WO. Strategi CO yang meliputi mengefektifkan pelaksanaan personal selling, melakukan advertising secara khusus, melakukan inovasi baru. Dan strategi ST meliputi yaitu membentuk tim yang membandingkan produk perusahaan dengan produk bersaing dan menyatukan tingkat kepuasan konsumen. Strategi WO ini meliputi berusaha meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga jual dan menjaga serta meningkatkan mutu produksi. Strategi WT ini dengan cara terus-menerus berusaha meningkatkan mutu produk dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk baru yang rendah tar dan nikotin. Baiklah, di slide sini saya akan menjelaskan cara memanajemen produksi usaha pada PT HM Sempurna Tbk. Prosesnya pada bisnis merupakan langkah-langkah yang tepat pada memerankan peran penting dalam memberikan penawaran kepada pelanggan. Manajemen proses bisnis ini adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan, mencapai proses bisnis yang dikelola dengan proses bisnis yang dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimasi. Manajemen proses bisnis akan memungkinkan organisasi dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, serta mampu mengubah dan mempengaruhi biaya dan pendapatan sebuah organisasi. PT HM Sempurna Tbk adalah salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Proses manufaktur salah satu tujuan utamanya adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Karena itu PT HM Sempurna Tbk menganggap sangat serius kinerja soal perusahaan ini. Baiklah, ini saja yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kami baru belajar, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.